Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas sifat-sifat limit, dimana sebelum-sebelumnya kita sudah membahas apa itu limit, konsep dari limit, dan bagaimana cara menyelesaikan limit itu sendiri. Nah sekarang kita sampai di titik sifat-sifat limit. Jadi sifat-sifat limit ini berguna untuk menyelesaikan bentuk fungsi yang kompleks ya. Kalau misalnya kalian menyelesaikan limit itu banyak variabelnya gitu ya, kalian bisa menggunakan sifat-sifat limit ini ya untuk memisahkan bentuk yang satu dengan bentuk yang lain sehingga bisa diselesaikan secara terpisah gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Nah, jadi saya sudah menuliskan ada 8 sifat limit, tapi sebenarnya ada satu lagi yang nggak saya cantumkan ya, karena mungkin ya kasusnya jarang dalam soal matematika SMA. Sifat limit yang pertama, limit K untuk X mendekati C itu sama dengan K. Nah, seperti sebelumnya ya, kalau suatu fungsi itu tidak memiliki variabel, maka itu disebut konstanta. Nah, maka untuk sifat yang pertama ini merupakan fungsi, tapi fungsi konstanta gitu, nggak memiliki variabel. Jadi tetap nilainya adalah konstanta itu sendiri ya. Yang kedua itu limit X saat X mendekati C itu sama dengan C. Kalian juga bisa mensubstitusikan ya, karena ini sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Nah yang ketiga, nah ini yang baru ya, ada sebuah limit yang berbentuk pecahan gitu ya, ada fx per gx. Kalian bisa memisahkan nih limit fx nya dengan gx nya tanpa menghitung keduanya sekaligus, tapi kalian bisa memisahkan bentuk fx limit fx-nya dan bentuk limit gx-nya gitu. Yang keempat, kalau ada limit kfx, k itu konstanta ya, jadi kalian bisa mengeluarkan k-nya. Jadi k-nya itu dikerjakan setelah limit fx-nya ada nilainya gitu ya. Nah, untuk yang kelima, limit fx pangkat n. Nah, ini fungsinya itu dipangkatkan. Nah, kalian juga bisa menyelesaikan limit fx saat x mendekati c-nya dulu, habis itu dipangkatkan n ya. Itu bisa kalian pisahkan bentuk-bentuknya. Yang keenam, limit penjumlahan ya. Kan sebenarnya pas kita video sebelumnya itu x-nya kan langsung kita substitusikan ya ke c, misalnya ya ke c dari fx ditambah gx. Karena itu punya dua fungsi gitu. Nah, kalian bisa memisahkan nih kalau misalnya terlalu rumit tuh, benar-benar terlalu rumit, kalian bisa memisahkan fungsi yang satu dan fungsi yang kedua gitu dengan penjumlahan gitu. Nah, begitupun dengan pengurangan. Nah, untuk yang ke-8, kalau ada bentuk perkalian fungsi, kalian juga bisa memisahkan fungsi fx, kalian pisahkan dengan limit yang sama, dan juga fungsi f gx yang punya limit yang sama juga ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung, tenang aja, saya akan contohkan ya untuk slide berikutnya. Nah, ini untuk contohnya yang pertama itu limit 2 saat x mendekati 100. Ini mau x mendekati 1000, 1 miliar, 1 triliun, gak akan berpengaruh ya kalau fungsi yang dilimitkan itu adalah fungsi konstanta berdasarkan sifat ke-1 ya. Tetap aja hasilnya adalah konstanta itu sendiri, dalam hal ini 2 ya. Oke, yang kedua, limit x saat x mendekati 2 sama dengan 2 ya, kalian tinggal substitusikan ya seperti pada video sebelumnya. Nah, yang ketiga nih yang saya katakan baru, kalau misalnya kalian terlalu rumit mau mensubstitusikannya secara langsung, kalian bisa memisahkan nih bentuk pecahannya menjadi bentuk penyebut atau pembilangnya saja. Jadi kalian bisa menghitung masing-masing komponen pecahannya. Nah, kalau di layar ini kalian tinggal hitung limit
2x kuadrat saat x mendekati 2, tinggal kalian substitusikan ya berdasarkan sifat ketiga. Nah, untuk yang terakhir itu merupakan sifat skalar atau konstanta ya. Nah, itu kan ada limit 2x saat x mendekati 2 ya. 2-nya ini dapat dikalikan atau dapat dikerjakan setelah limit x-nya dikerjakan gitu ya. Jadi kan tadinya kan limit 2x. Sebenarnya secara langsung juga bisa ya. Tapi kan ini sebagai contoh doang. Kalau misalnya terlalu rumit kan kita butuh sifat yang keempat ini juga ya. Ini kan cuma contoh doang. Jadi limit 2x itu kan sebenarnya bisa kita substitusikan secara langsung, tinggal x aja ganti sama 2 gitu. 2 kali 2 kan 4 ya. Nah, kalau berdasarkan sifat skalar, 2-nya kita pindahin atau keluarkan ke kiri ya, sehingga 2-nya ini dikerjakan setelah limit x saat x mendekati 2-nya dikerjakan ya. Kan limit x saat x mendekati 2 kan 2 ya. Berarti ya yang 2 konstanta itu dikali 2 sama dengan 4. Nah, gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Kalau masih terlalu bingung, kalian bisa DM di Instagram saya atau kirim email yang ada di bawah deskripsi ya. Saya cantumkan. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Cukupkan untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.